YouTube channel. Balik lagi sama aku, Asifah Hornisa, dengan NPM 121020279 dari kelas 2M Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali membawakan materi manajemen inovasi yang bertemakan pembelajaran berbasis kompetensi. Buat kalian yang mau tahu, simak videonya sampai habis ya. Kita masuk ke materinya, yaitu pembelajaran berbasis kompetensi untuk mata kuliah manajemen inovasi. Di sini aku ada 5 pokok pembahasan yang bakal aku sampaikan ke kalian. Jadi simak videonya sampai habis ya. Materi yang pertama yaitu tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Nah, apa sih tujuan dari pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi ini? Ayo simak videonya. Tujuan dari pelatihannya adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Jadi, kompetensi ditunjukkan dengan kinerja yang minimal baik. Nah, dari kinerja yang minimal baik ini akan meningkatkan kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, kemampuan, dan sikap perilaku. Nah, dari kombinasi tersebut akan menghasilkan penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah yang aktual. Materi selanjutnya yaitu kompetensi awal dan karakteristik awal dari peserta didik. Yuk langsung masuk ke pembahasannya. Di sini ada 3 pihak yang terlibat. Pihak pertama adalah pihak yang berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggaraan diklat untuk membangun cita-cita dari para peserta didik. Lalu ada pihak yang kedua adalah penyelenggara dari diklat. Di dalamnya sudah termasuk tenaga pengajar dan pengelola satuan pendidik. Lalu ada pihak yang ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan dari lapangan kerja yang ada saat ini. Materi selanjutnya yaitu kita akan membandingkan tentang kemampuan dan kompetensi. Jadi secara garis besar, kemampuan itu adalah sebuah wawasan, sebuah pengetahuan, dan sebuah teori yang didapat secara dasar. Sedangkan kompetensi ini adalah bukti nyata dari pengetahuan, wawasan, dan teori yang diajarkan secara dasar. Sebagai contoh, yaitu kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian, sedangkan kompetensinya membuat proposal penelitian yang baik. Lalu selanjutnya, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Nah, kompetensinya yaitu membuat laporan penelitian yang baik. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Yuk langsung masuk ke penjelasannya. Di sini ada 2 tahapan, yaitu yang pertama menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus dipertimbangkan. Lalu yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik dapat memfokuskan perhatiannya
pada seluruh pembelajaran yang diberikan. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian dan penguatan. Materi yang terakhir yaitu ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Ayo masuk ke pembahasannya. Di sini ada 5 hubungan. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan sangat baik agar mampu tampil meyakinkan pada saat presentasi dan bisa menjawab pertanyaan dari peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran yang meliputi tahapan pembelajaran secara runtun saat penyajian isi pembelajaran serta menggunakan berbagai metode. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validasi, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Dan yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan satuan kependidikan di tempat kerja. Sekian video pembelajaran dari aku. Semoga materi yang aku sampaikan tentang pembelajaran berbasis kompetensi ini dapat mudah dipahami oleh kalian. Apabila ada kata yang salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, jangan lupa komen hal positif yang kalian dapat dari video ini. Serta jangan lupa subscribe bagi yang belum. See you next video. Bye-bye.